Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Damara, kelas B dari kelas B Peternakan semester 6. Di sini akan saya sampaikan materi tentang metodologi penafsiran dalam studi Al-Quran. Metode tafsir berasal dari bahasa Yunani yang metodos, yang berarti cara atau jalan. Dalam bahasa Inggris kata ini ditulis method, dan bahasa Arab menjemahkan dengan method, dan dalam bahasa Indonesia kata tersebut mengundang arti cara teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai maksud. Dalam perkembangan metodologi selanjutnya, ulama mengklasifikasikan metode-metode penafsiran Al-Quran menjadi 4, yaitu yang pertama metode Tajlili, disebut metode analisis, yaitu metode penafsiran yang berusaha menerangkan arti ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai seginya berdasarkan urutan ayat dan surat dalam Al-Quran Mushaf Utsmani, dengan menonjolkan pengertian dan kandungan lafaz-lafaznya, hubungan ayat dan ayat-ayatnya, sebab-sebab nuzulnya, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang ada kaitan dengan ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta pendapat para sahabat ulama-ulama lainnya. Yang kedua yaitu metode Ijmali. Metode Ijmali adalah penafsiran Al-Quran dengan cara menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan singkat dan global, yaitu penjelasannya tanpa menggunakan uraian atau penjelasan yang panjang lebar, dan kadang menjelaskan kosakata saja. Yang ketiga, metode Muqoran. Metode ini adalah mengemukakan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang membahas suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau antar ayat dengan hadis, baik dari segi maupun redaksi atau antara. Yang terakhir yaitu metode Maudai. Metode Maudai ialah metode membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek terkait dengannya, seperti ashab, al-nuzul, kosakata, dan sebagainya. Baik, sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, mahasiswa UIN Suska Riau, Fakultas Pertanian dan Peternakan, jurusan Ilmu Peternakan, semester 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode hadis dalam studi Islam, melanjutkan dari kawan-kawan saya. Di sini saya akan menjelaskan 4 prinsip-prinsip metodologi memahami hadis. Yang pertama, jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian lebih dalam. Yang kedua, prinsip bagaimana membedakan hadis yang bersifat kultural, temporal, dan universal. Yang ketiga, prinsipnya yaitu meneliti dengan seksama kesahihan hadis, baik sanad dan matan. Dan yang terakhir adalah prinsipnya memastikan bahwa teks hadis tersebut tidak bertentangan dengan nas yang lebih kuat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rinaldi Nasution, kuliah di UIN Suska Riau, jurusan Ilmu Peternakan semester 4. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang filsafat. Filsafat secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu philein atau philos yang artinya cinta, dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi filsafat yaitu cinta kebijaksanaan. Secara umum, filsafat adalah suatu pemikiran dan kajian kritis terhadap suatu kepercayaan dan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya melalui pencarian dan analisis konsep dasar mengenai bidang kegiatan pemikiran, seperti prinsip
keyakinan, konsep, dan sikap umum dari suatu individu atau kelompok untuk menciptakan kebijaksanaan dan pertimbangan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu ciri-ciri filsafat. Yang pertama yaitu universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Yang kedua radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Dan yang ketiga yaitu sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Selanjutnya yaitu tujuan filsafat. Yang pertama, agar manusia menjadi lebih terdidik dan memiliki pengetahuan serta mampu menilai hal-hal yang ada di sekitarnya secara objektif. Yang kedua, agar manusia menjadi lebih bijaksana dalam menjalani kehidupannya. Yang ketiga, agar manusia memiliki pandangan dan terhindar dari sifat egosentrisme. Yang keempat, agar manusia dapat berpikir sendiri, memiliki pendapat sendiri, mandiri secara rohani dan dapat bersikap kritis. Dan yang terakhir, agar manusia dapat mendalami unsur-unsur pokok ilmu sehingga dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf dan saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.